Pernah gak sih kamu merasa terjebak dalam situasi yang gak nyaman karena orang lain? Mungkin itu teman, keluarga, pasangan, atau bahkan rekan kerja yang selalu membuat kamu merasa tertekan dan gak dihargai. Kemampuan mereka dalam mengontrol emosi kamu adalah hal yang paling mengganggu. Coba pikirkan, kenapa mereka memancing kamu? Kenapa mereka seperti menguasai diri kamu? Kenapa kata-kata atau tindakan mereka sangat mempengaruhi kamu? Karena mereka tahu persis cara memanipulasi emosi kamu. Tapi aku kasih tahu kamu sesuatu. Momen di mana kamu bereaksi, kamu justru memberikan mereka power atas diri kamu. Orang toksik berkembang karena reaksi kamu. Makanan mereka adalah drama dan reaksi negatifnya kamu. Semakin kamu terpengaruh, mereka akan semakin kuat. Ini adalah step awal yang harus kamu sadari untuk mengambil alih kontrol mereka. Coba deh kamu perhatikan bahwa beberapa orang di hidup kamu justru akan semakin menantang kamu ketika kamu berikan mereka reaksi. Mungkin itu teman atau pasanganmu yang selalu playing victim, yang membuatmu sering merasa bersalah dan merasa berkewajiban untuk menyelesaikan masalah mereka. Atau keluarga kamu yang tahu persis kelemahan kamu, yang tahu persis bagian mana dari dirimu yang mudah patah. Orang-orang ini bukan karena tidak sengaja, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Dan semakin kamu bereaksi, semakin mereka mengontrol kamu. Inilah kenapa orang toksik selalu membuat pola atau tingkah yang selalu berulang. Mereka nggak tertarik akan solusi. Mereka nggak tertarik akan komunikasi sehat. Mereka lebih tertarik kepada power mereka dalam mengontrol emosi kamu. Reaksi kamu adalah bahan bakar mereka. Marahnya kamu, depresinya kamu, kebingungan, kesedihan kamu justru memberikan mereka energi untuk lebih mengontrol diri kamu. Oke, ini yang sebenarnya. Orang toksik gak akan berkembang selama kamu tidak bereaksi. Jika mereka gak mendapatkan emosional respon kamu, mereka kehilangan pegangan. Kalau manipulasi mereka tidak mempengaruhi kamu, mereka gak akan punya apa-apa lagi yang tersiksa. Iya, tapi sayangnya banyak orang yang struggling untuk tetap tenang menghadapi toxicity. Saat orang menyerang kamu, sebetulnya normal untuk kita membela diri sendiri. Saat orang memperlakukan kamu gak adil, normal untuk kita mendebatnya. Saat orang menyebar kebohongan tentang kamu, normal aja kalau kita mau mengklarifikasi kebohongan itu. Tapi coba pikir, apakah dengan bereaksi akan merubah sesuatu? Apakah dengan berteriak akan membuat orang toksik berhenti menjadi tidak toksik? Apakah mengklarifikasi orang manipulatif akan membuat mereka memahami keadaan? Enggak. Itu cuma hanya menghabiskan energi kamu dan membuat kamu terjebak dalam permainan mereka. Daripada bereaksi, kenapa kamu gak mengamati? Daripada memberikan emotional respon, kenapa kamu gak memperhatikan taktik permainan mereka? Tes, lakukan percobaan bagaimana mereka mengontrol kamu. Atau daripada kamu terjebak, kamu lebih memilih untuk diam. Merespon dengan tenang dan biarkan mereka tahu bahwa trik mereka gak lagi mempan buat kamu. Coba bayangin, jika ada orang yang menyinggung kamu, memprovokasi kemarahan kamu, kamu lebih memilih untuk tarik nafas yang dalam dan merespon dengan tenang. Oke. Atau, ya menarik. Bayangin, ada orang yang berusaha mendebat kamu lebih memilih untuk pergi daripada membela diri. Ini bukan berarti kamu lemah, gak berarti kamu menghindari konfrontasi, tapi justru kamu lebih memilih untuk berstrategi daripada emosi. Kamu menolak masuk ke dalam permainan mereka. Dan bagian terbaiknya adalah ketika kamu berhenti bereaksi, mereka jadi gak tahu harus berbuat apa. Karena yang mereka harapkan justru kemarahan dan frustasinya kamu. Mereka berharap kamu melawan. Dan saat kamu justru gak melawan,
mereka kehilangan kontrol. Beberapa orang toksik akan berusaha lebih untuk mengontrol kamu, karena mereka sadar mereka sudah kehilangan pegangan. Tapi jika kamu memilih untuk tetap tenang, mereka perlahan akan menyerah. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi orang toksik adalah tenang, gak tergoyahkan. Pada akhirnya ketenangan kamu jauh lebih penting daripada memenangkan argumen. Ya gak sih? Energi kamu jauh lebih berharga daripada harus membuktikan sesuatu yang sia-sia. Dan self-respect jauh lebih berharga daripada harus terjebak dalam sebuah toxicity. Saat kamu sudah menguasai seni untuk tidak bereaksi, kamu sudah mengambil alih kontrol. Dan disitulah kamu sudah membebaskan diri kamu sendiri. Ingat, kamu gak bisa merubah mereka, tapi kamu bisa mengontrol respon kamu. Ini memang sesuatu yang berat untuk dilakukan, terlebih buat orang-orang yang berhati lembut dan punya empati tinggi. Kamu merasa dengan bersabar, dengan kamu menjelaskan, dengan kamu memberikan mereka satu kesempatan lagi, mereka akan berubah. Orang toksik gak akan bisa berubah hanya karena kamu mau mereka berubah. Mereka akan berubah jika mereka mau berubah. Dan kebanyakan dari mereka gak bisa berubah. Disinilah kita terjebak, terperangkap dalam kepercayaan kita, harapan kita, angan-angan kita bahwa dengan kesabaran, perlakuan, pendekatan kita, mereka akan memperbaiki toxicity mereka. Padahal ini sekali lagi cuma hanya menguras energi, mengambil kedamaian kamu, menggerogoti kepercayaan diri kamu, dan yang paling parah adalah kamu terjebak dalam lingkaran frustasi dan kekecewaan. Orang toksik tahu bagaimana harus memanipulasi. Mereka tahu cara memutar keadaan, tahu bagaimana playing victim, dan tahu bagaimana membuat kamu merasa bersalah atas perilaku mereka. Saat kamu gak berhati-hati, kamu akan mulai mempertanyakan diri kamu sendiri. Ya, mungkin aku terlalu keras, mungkin aku harus lebih baik, atau mungkin aku harus lebih sabar. Tapi please, stop mempertanyakan diri kamu sendiri dan mulai memperhatikan apakah keadaan memang akan berubah atau kamu sedang berada di putaran yang sama di mana hanya kamu yang berusaha, sementara mereka tetap dalam pola toksik mereka. Berusahalah untuk fokus ke diri kamu sendiri. Kamu yang menguasai diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kamu yang bikin batasan di mana orang bisa masuk ke dalam hidup kamu. Menjauh dari orang-orang yang suka mengeluh dan membuat kita merasa gak nyaman, membatasi interaksi dengan mereka dan gak terlalu banyak membagi informasi pribadi kita, akan menghindari kita dari stres dan mempertahankan keseimbangan hidup kita. Jika kamu memilih untuk memperhatikan dan mengenali kata-kata toksik mereka, kamu memilih untuk menjauh dari taktik mereka, bukan berarti kamu menjadi pribadi yang dingin, tapi kamu memilih untuk menjadi cerdas dalam bertindak. Dan di saat itulah kamu menang. Dan di saat itulah hidup kamu mulai berubah. Kamu melindungi mental kamu menyimpan energi dan waktu dari sesuatu yang melemahkan diri kamu. Orang toksik awal mulanya akan berusaha pelan-pelan untuk memanipulasi perasaan kamu. Di saat kamu sudah membuka pintu, di saat itulah kamu akan terjebak, terperangkap, dan mereka akan meningkatkan eskalasi manipulasinya hingga kamu akan sulit untuk keluar dari perangkapnya. Karena kamu akan dibuat merasa bahwa kamulah satu-satunya penyelamat mereka, kamulah penolong mereka. Tanpa kamu mereka gak berdaya. Mereka memainkan rasa empati kamu. Mereka tahu apa yang jadi kelebihan tapi juga sekaligus kelemahan kamu. Kamu akan berujung frustasi, terombang-ambing dalam campur aduknya emosi. Dan ya, percaya deh, hidupmu tidak akan tenang. Kamu harus punya keberanian untuk mengatakan tidak, cukup, lalu beranjak pergi. Belajarlah tegas untuk ketenangan diri sendiri. Dan terakhir, bangun dukungan eksternal. Jangan mengisolasi diri karena orang toksik akan berusaha mengisolasi korban mereka agar mereka lebih punya power untuk mengontrol korbannya. Tetap aktif bersama teman, keluarga, selalu terlibat dalam aktivitas positif akan lebih menjaga emosional dan kesehatan mental kita.
Dukungan eksternal akan memberikan perspektif yang kita butuhkan untuk melawan pengaruh negatif, serta menciptakan lingkungan aman untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran kita, membangun kepercayaan diri dan tetap dalam pikiran dan mental yang positif. Semoga video ini bermanfaat. Stay healthy and positive. Sampai ketemu di video selanjutnya.